Halo kawan pajak, selamat datang di podcast 320 Sothab. Saya Lili, bersama saya telah hadir narasumber kita, penyuluh pajak Kanwil DJP Jakarta Selatan 2, Mbak Etin Supriyatin. Pada episode kita kali ini, kita akan membahas tentang SPT tahunan orang pribadi. Kawan pajak, stay tune ya. Halo Mbak Etin, gimana kabarnya hari ini? Hai Mbak Lili, alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Lili kabarnya? Saya alhamdulillah sehat, luar biasa. Semangat ya? Semangat ya. Kami harap kawan pajak juga dalam kondisi sehat. Okay. Amin. Baik Mbak Etin, kita mulai obrolan kita kali ini. Seperti kita ketahui bersama Mbak Etin, sejak Januari 2025, DJP telah meluncurkan sistem administrasi perpajakan terbaru, yaitu Cortex. Betul sekali. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban melalui Cortex juga. Betul. Di dalamnya ada pelaporan SPT tahunan juga. Iya, termasuk di dalamnya Mbak. Betul. Nah, yang menjadi obrolan sering kita dengar ini terkait pelaporan SPT tahunan karyawan nih Mbak. Iya. Para karyawan ini banyak nih yang bilang, saya sudah dipotong pajak oleh pemberi kerja. Nah, udah nama pemberi kerja sudah dilaporkan juga. Iya. Apakah saya mesti harus lapor juga sebagai karyawan untuk lapor SPT saya sendiri, Mbak Iti? Gimana menyikapi hal itu, Mbak Iti? Oke, baik Mbak Lili dan kawan pajak semua. Jadi betul sekali yang Mbak Lili sampaikan tadi, bahwa di antara kawan pajak ini pasti masih ada ya yang bertanya-tanya, Bu, saya ini udah dipotong loh sama perusahaan saya, sama kantor saya. Kenapa gitu masih harus lapor SPT gitu ya? Merepotkan. Betul gitu ya? sekali. Tentunya Mbak Lili, kalau boleh saya sampaikan di sini bahwa itu tuh tergantung mindset kita Mbak Lili, pemahaman kita tentang SPT itu sendiri. Di antara kawan pajak di sini, saya yakin mindsetnya masih SPT itu untuk melaporkan penghasilan saja. Bukti potongnya saja yang diperoleh dari pemberi kerjanya, dari kantornya gitu ya. Saya memperoleh bukti potong segini, ya udah saya laporkan. Mungkin di mindsetnya seperti itu Mbak. Umumnya seperti itu ya Mbak. Betul sekali. Padahal SPT itu tidak hanya melaporkan penghasilan saja Mbak. Oh gitu. Iya. Jadi ada juga di sana harus dilampirkan, diisi ya Mbak ya. Itu harta. Oke Mbak ya. Kedua utang. Kemudian yang ketiga adalah data keluarga. Data keluarga. Jadi tidak hanya semata-mata bukti pemotongan dari pemberi kerja saja. Betul sekali. Oke, baik. Sudah jelas ya ini. Iya. Kenapa harus lapor SPT gitu ya Mbak ya? Lapor SPT. Iya. Nah, itu tadi disebutkan bahwa 2025 lapor SPT-nya melalui Cortex nih Mbak Eti. Iya. Apakah ada perubahan nih laporan SPT dari yang sebelumnya, yang di DJP online, yang menggunakan e-form atau filing, dengan yang di Cortex ini Mbak Eti? Oke, pertanyaan menarik nih Mbak Lil ini. Tentunya kawan pajak juga penasaran, berubah nggak nih Bu gitu ya? Cortex nanti saya lapornya sama nggak nih sama DJP online? Jadi Mbak Lili, nanti di Cortex ada beberapa perubahan. Yang paling mendasar adalah mengenai formulirnya Mbak. Oh, kalau dulu, ya, Mbak? Iya betul. Dulu ada 3 ya, Mbak Lili masih ingat kan? Ada 3 itu di 1770, 1770 SS, ES dulu ya, S dan SS. Ada 3. Nah, nanti di Cortex itu sudah tidak ada lagi pembedaan formulir itu. Formulir 170. Betul, itu yang pertama. Iya. Kemudian ya kawan pajak ya. Jadi nanti juga kita mengisinya tidak seperti dulu dari lampiran ke induk, tapi dari induk ke lampiran. Oh, dibalik berarti? Iya, kebalik Mbak. Itu sih Mbak, perubahan mendasarnya seperti itu. Ya. Jadi formulirnya berubah, isinya pun berbeda. Betul. Nah, yang menjadi isu berikutnya nih Mbak Etin. Nah, kawan pajak kan sudah terdaftar nih NPWP-nya dari tahun-tahun sebelumnya. Sudah lapor rutin SPT tahunan nih. Dari data pelaporan yang kemarin, apakah data tersebut akan otomatis termigrasi di Cortex ini? Apa harus
menginput dari awal Mbak Iti. Diinput ulang gitu ya? Iya. Nah, oke. Ini kabar baiknya Mbak Lili dan kawan pajak semua. Jadi nanti kawan pajak saat lapor SPT tahunan PPh orang pribadi 2025 di Cortex, itu tidak perlu input lagi. Oh, nggak perlu input ya? Semua data kawan pajak sudah termigrasi ke Cortex. Oh, aman ya jadi. Iya. Datanya ada sekian ratusan, nggak perlu diinput ulang. Betul sekali. Jadi tinggal disesuaikan dengan kondisi terkini. Misal bertambah atau berkurang. Tapi doa kita bertambah ya Mbak ya kalau harta ya. Oke. Iya. Jadi tinggal kita lakukan verifikasi. Iya. Data adalah data yang terbaru. Baru, betul sekali. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya Mbak Itin. Di Cortex kita ketahui nih bukti potong akan otomatis masuk ke data wajib pajak yang dipotong misalnya. Apakah nanti bukti potong itu juga akan serta-merta masuk di SPT tahunan kawan pajak Mbak Edi? Nah, oke, menarik ini Mbak. Karena kadang kan alasan beberapa kawan pajak belum melaporkan SPT adalah saya belum dapat bukti potongnya Bu, gitu ya. Pernah dengar nggak Mbak Lili alasan itu? Iya. Nah, jadi untuk bukti potong ini ya Mbak Lili dan kawan pajak semua itu akan otomatis muncul di SPT kawan pajak semua pada saat pemberi kerja atau kantor perusahaan tempat kawan pajak bekerja sudah menerbitkan bukti potong. Otomatis. Jadi di sana terbit, di kawan pajak muncul. Seperti itu. Jadi tidak perlu meminta fisiknya lagi. Seperti dulu kan harus dibagi ya, menunggu. Kalau yang perusahaan karyawannya ratusan, ribuan, mungkin menunggu tanda tangannya pun lama gitu ya. Kalau sekarang tidak diperlukan lagi fisik. Jadi artinya bukti pemotongan tersebut akan otomatis muncul di data SPT. Betul sekali Mbak Lili. Tinggal kawan pajak melakukan verifikasi. Nah, betul sekali Mbak Lili. Ini saya terlewat tadi ya mengenai verifikasi ini. Jadi perlu juga Mbak Lili, ketika bukti potong itu muncul di data Cortex kita, perlu dipastikan apakah betul itu bukti potong milik kita. Dan apakah betul jumlahnya sesuai dengan yang kita peroleh selama ini penghasilannya. Karena bisa jadi double loh Mbak. Kalau misalnya double bisa dihapus ya? Bisa disesuaikan, dihapus satu gitu misalnya. Intinya pastikan bukti potong yang muncul di SPT adalah data bukti potong kawan pajak. Tentu saja benar ya Mbak. Betul sekali Mbak Lili. Oke. Kemudian berikutnya Mbak Edi. Kita ketahui bahwa sistem perpajakan di Indonesia adalah self assessment nih. Betul Mbak. Oke, bahwa menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang tersebut dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Betul sekali. Tentunya pelaporan pajak di sini dalam hal ini SPT harus benar, lengkap dan jelas. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan benar, lengkap dan jelas di sini Mbak Eti? Oke, baik Mbak Lili dan kawan pajak semua. Tentunya juga kita sering memang ya mendengar ya bahwa kalau isi SPT itu harus benar, lengkap dan jelas ya gitu. Mungkin itu hanya sebatas apa ya kalimat, tagline yang mungkin belum paham gitu ya. Jadi ini saya bahasakan secara sederhana ya Mbak ya, berdasarkan penjelasan di undang-undang kita bahwa benar itu adalah benar dalam penghitungannya, benar penulisannya, juga benar dalam penerapan ketentuan undang-undangnya Mbak. Tarif semacam itu. Iya, betul sekali. Itu benar. Oke ya. Kemudian, satu lagi benar itu sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Kondisi. Iya. Oke, baik. Kemudian yang kedua adalah jelas. Lengkap dulu ya, lengkap. Baik, maaf kawan pajak. Lengkap dulu. Kalau lengkap itu kan kita SPT ini kan ada beberapa lampiran-lampiran yang dipersyaratkan ya, yang harus dilampirkan di sana. Artinya lengkap ini harus memenuhi semua unsur-unsur tersebut. Unsur-unsur SPT-nya yang dipersyaratkan. Kalau seperti kita bahas tadi bahwa SPT orang pribadi ini kan harus ada bukti potong, data harta, data utang, data keluarga, itu semua harus lengkap. Nah, itu yang disebut dengan lengkap. Yang diminta oleh undang-undang diberikan, itu lengkap. Itu bahasa sederhananya seperti itu. Berikutnya kemudian jelas ya Mbak Lili. Nah, jelas itu apa sih Bu? Kan jelas itu kan kayak
apa ya, tidak ada yang disembunyikan gitu ya. Jelas itu kalau dengan bahasa sederhananya adalah ini dari mana sih? Ini kan kita sedang konteksnya melaporkan penghasilan, harta, utang. Itu jelas di sana adalah penghasilan tersebut dari mana, juga harta tersebut dari mana, utangnya diberikan oleh siapa, asal usul, betul sekali Mbak Lili, asal usul. Jadi kadang kan Mbak Lili punya penghasilan nggak harus dari gaji aja dong, bisa juga punya rumah, misal bukan kita beli sendiri, tapi juga warisan, hibah, seperti itu. Benar, lengkap dan jelas. Nah, sudah jelas ini ya, dari Mbak Eti. Baik kawan pajak, sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu penjuluh menjawab. Baik Mbak Etin, jadi ada beberapa pertanyaan yang sering sekali muncul, sering ditanyakan oleh kawan pajak. Jadi kita ambil dari 3 teratas nih. Baik Mbak Lili. Pertanyaan yang pertama, pada SPT tahunan nih Mbak Etin ya, kawan pajak harus menginput harta dan hutang. Nilai apa ini yang diinput pada SPT tahunan di sini Mbak Etin? Oke, baik Mbak Lili. Jadi untuk penginputan harta itu ada 2 nilai yang dipersyaratkan, yang diminta oleh Korteks nantinya ya. Kita bicara pengisian di Korteks ya Mbak Lili ya ini ya. Jadi yang pertama adalah nilai perolehan, yang kedua adalah nilai saat ini. Ini yang berbeda Mbak Eti. Iya, kalau tahun lalu, kalau tahun lalu kan pajak hanya diminta menginput nilai perolehan aja. Iya. Nah, apa itu nilai perolehan Mbak Lili? Nilai perolehan adalah harga yang dibayar oleh kawan pajak pada saat memperoleh harta tersebut, ditambah dengan biaya-biayanya. Untuk mendapatkan aset tersebut sampai siap digunakan. Seperti itu nilai perolehan. Yang kedua adalah nilai saat ini. Ini yang baru ya Mbak Lili ya? Ya, mungkin masih pada bingung gitu ya. Nilai saat ini tuh yang mana Bu gitu ya? Apa saya menentukan sendiri nilai tersebut gitu ya? Ya kalau menentukan sendiri nanti jadi kurang ini ya Mbak Lili ya, kurang pas ya. Jadi ada patokannya, mungkin kita berikan contoh tanah dan bangunan. Kawan pajak bisa gunakan nilai di NJOP pada SPPT PBB. SPPT PBB ya. Betul. Untuk menuliskan nilai saat ini terkait aset tanah dan bangunan. Contoh lagi kali ya Mbak ya, satu lagi ya, yang itu kan aset tidak bergerak ya. Aset bergerak misal let's say apa ya, emas. Sekarang lagi banyak betul. Ini tentunya kan pajak banyak yang investasi emas ya. Jadi kalau emas itu digunakan nilai yang diumumkan oleh Antam. Nilai wajar dari Antam. Betul, nilai itu ya. Betul. Itu untuk harta. Tadi satu lagi apa Mbak? Hutang ya. Itu nilai yang mana Mbak? Untuk utang ya kawan pajak dan Mbak Lili. Jadi utang ini kita gunakan saldo akhir tahun. Di 31 Desember. Saldo ini kan beda-beda Mbak Tin ya. Oh iya. Pokok ada hutang, apa semua? Ada bunga. Iya. Pokok hutang sama bunga. Baik. Ini juga pernah sih ditanyakan oleh beberapa kawan pajak Mbak Lili. Jadi nilai utang yang kita cantumkan ini hanya pokoknya saja Mbak. Tidak termasuk bunga. Baik. Jadi kalau harta adalah nilai perolehan dan nilai saat ini, hutang adalah nilai pokok hutang akhir tahun gitu. Pertanyaan yang pertama telah dijawab dengan sangat jelas. Pertanyaan berikutnya, apakah anggota keluarga yang tidak masuk di BPKP harus diinput juga di SPT tahunan Pak Edi? Nah, ini kalau pertanyaannya harus apa tidak, jawabannya berarti hanya ya atau tidak ya Mbak. Jadi kalau pertanyaan harus diinput atau enggak, jawabannya harus. Jadi seluruh anggota keluarga, baik yang menjadi tanggungan maupun tidak, itu harus dicantumkan di data keluarga. Ini tentunya bukan keluarga terus sepupu apa enggak ya Pak ya, benar-benar keluarga inti ya, maksudnya anak, suami, mungkin mertua, orang tua, sampai sana aja.
Jadi harus diinput di SPT tahunan. Bukan. Oh, bukan. Jadi, mohon maaf Mbak Lili, kita lanjutin ya jawabannya. Mungkin tadi pertanyaannya hanya harus aja. Tapi kita lengkapin ya Mbak ya. Kalau caranya kita gimana? Cara penginputannya ya kawan pajak ya. Kalau dulu kan kita update di SPT ya Mbak Lili, mesti ingat ya. SPT harus diinput. Iya. Dan bisa menambahkan data keluarga. Betul. Tahun lalu anaknya baru 1, tahun ini jadi 2, kita tambahkan pada saat pengisian SPT. Nah, kalau sekarang di Cortex, kalau misal ada tambahan anggota keluarga yang memang menjadi tanggungan maupun tidak tadi, itu kita update di profil wajib pajak di Cortex. Oh, bukan diinput di SPT tahunannya di SPT. Ya? Kalau di SPT nanti pada saat kita create SPT, itu akan otomatis muncul si data keluarga dari profil wajib pajak tadi. Jadi langsung otomatis dari profil. Jadi untuk perubahan data keluarga dilakukan edit atau perubahan data di profil. Tidak di SPT-nya ya, itu Mbak Etin ya. Oke, baik, catat yang ini ya kawan pajak ya. Pertanyaan yang berikutnya Mbak Etin, ini juga pertanyaan yang sering banget ditanyakan terkait pelaporan perpajakan istri atau wanita kawin dari satu pemberi kerja. Dan penghasilan istri satu pemberi kerja ini diperlakukan seperti apa di SPT suami? Oh maaf, ya maksudnya istri ini NPWP-nya gabung dengan suami Mbak Etin, bukan yang memilih melaksanakan kewajiban secara terpisah. Jadi istri satu pemberi kerja NPWP gabung suami, penghasilannya diapain gitu maksudnya? Baik Mbak Lili dan kawan pajak semua, jadi ini pertanyaan yang lazim kita dapatkan juga ya sehari-hari di kantor pajak. Jadi ketika seorang istri bekerja hanya dari satu pemberi kerja dan memilih gabung NPWP dengan suami, itu tentunya penghasilannya tidak perlu digabungkan untuk dihitung kembali. Oh gitu. Jadi nanti penghasilannya itu dianggap sebagai penghasilan yang telah dipotong final. Di penghasilan final. Penghasilan final. Oke. Nah, penghasilan final itu maksudnya seperti apa Mbak Etin? Jadi penghasilan final di sini kita masukkan ada di ini Mbak, di lampiran. Lampiran di sana ada disebutkan bahwa penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Jadi intinya penghasilan istri ini tidak digabung dengan penghasilan suami. Jadi kalau digabung dihitung ulang, tinggi dong. tentunya akan ada kurang bayar. Oh gitu. Dan itu terjadi kalau misal suami istri memutuskan untuk pisah harta atau memilih terpisah ya. Melaksanakan kewajiban secara terpisah. Baik, jadi penghasilan istri dari satu pemberi kerja diinputnya gitu ya, sebagai penghasilan final. Oke, baik. Nah, Mbak Etin, kita tadi kan dari awal sudah membahas nih terkait penghasilan dan bukti pemotongan, nilai yang diinput dari harta maupun hutang. Kemudian SPT itu harus benar, lengkap dan jelas. Nah, oke, lengkap sekali berarti Mbak Etin ya. Sudah. Semoga para pajak bisa mendapatkan manfaat dari acara ini ya Mbak Etin ya. Amin. Nah, kemudian kawan pajak, yang terpenting saat ini adalah segera lakukan aktivasi akun Cortex dan ajukan kode otorisasi DJP. Untuk apa? Untuk persiapan lapor SPT tahunan tahun pajak 2025 di Cortex. Oke, nah, kemudian terkait tutorial pengisian SPT tahunan, kawan pajak dapat menyimak di YouTube Ditjen Pajak RI. Tentu saja juga jangan lupa follow Instagram kami @pajakjaksel2 dan subscribe channel YouTube kami di Kanwil DJP Jakarta Selatan 2. Baik, saya tutup dengan pantun nih Mbak Etin. Oke. Dari Pancoran ke Pasar Minggu. Paling enak naik motor bebek Mbak. Artinya Mbak, segera aktifkan akun Cortexmu supaya urusan pajak jadi rileks. Oke, baik Mbak Etin. Tetap sehat, tetap semangat. Ya, kami pamit undur diri. Saya Lili, saya Etin. Sampai jumpa di episode berikutnya.